Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadio Dimangsa dari Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika dengan NPM 257840330. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah representasi visual grafis menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan urutan angka, proses, dan keputusan dalam suatu sistem, prosedur, atau algoritma program. Jadi, pada intinya, flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Di sini saya memiliki 3 studi kasus. Studi kasus yang pertama, sebelum sistem keamanan aktif, microcontroller harus melakukan pengecekan mandiri atau self-test. Berikut adalah flowchartnya. Flowchart diawali dengan mulai menggunakan terminator simbol. Selanjutnya diproses menggunakan processing simbol, di mana proses tersebut adalah inisialisasi semua pin input atau output. Yang selanjutnya menjadi sebuah output, yaitu nyalakan LED indikator power hijau. Dari output tersebut terjadi lagi proses, yaitu cek koneksi sensor atau ring sensor. Dari proses cek koneksi sensor akan menghasilkan dua output, yaitu bunyi buzzer selama 0,5 detik sebagai tanda sistem siap dan tampilkan pesan sistem aktif pada layar LCD. Selanjutnya selesai. Pada studi kasus kedua, sebuah lengan robot di pabrik memilah barang jika berat barang lebih dari 500. Berikut adalah flowchartnya. Diawali dengan mulai menggunakan terminator simbol. Yang selanjutnya diproses menggunakan processing simbol. Proses tersebut berupa baca data dari sensor beban atau load cell. Yang berikutnya akan menggunakan decision symbol yang berisi keputusan apakah berat itu lebih dari 500 gram atau tidak. Jika iya, gerakan motor servo akan ke arah kiri keranjang A, dan jika tidak, gerakan motor servo ke arah kanan keranjang B. Selanjutnya akan menghasilkan output berupa tanggakan berat barang di layar monitor, lalu selesai. Tadi kasus yang ketiga ada sistem harus terus memantau suhu. Jika suhu terlalu panas, kipas menyala. Sistem tidak boleh berhenti agar server tidak overheat. Berikut adalah flowchartnya. Diawali dengan mulai menggunakan terminator simbol. Dilanjutkan dengan processing simbol yang berupa baca sensor suhu LM35 atau DHT11. Dari processing simbol ini atau dari proses ini lanjut ke decision symbol atau pemilihan, yaitu pengambilan keputusan berupa apakah suhu itu lebih dari 35 derajat Celcius atau tidak. Jika tidak, matikan relay kipas pendingin. Jika iya, aktifkan relay kipas pendingin. Lalu akan terjadi proses yang berupa tunggu delay selama 5 detik. Di sini tidak ada terjadi selesai ya, karena dia ada terjadi loop. Jadi karena karena sistem tidak boleh berhenti agar server tidak overheat, jadi dia akan delay selama 5 detik. Setelah delay, dia akan kembali ke langkah baca sensor suhu. Jadi dia akan looping terus menerus. Akan kembali ke baca sensor suhu, lanjut ke keputusan apakah suhu lebih dari 38 derajat Celcius, lalu ada pemilihan antara tidak dan ya. Nanti akan kembali lagi ke tunggu delay. Jadi dia akan terus menerus looping karena sistem tidak boleh berhenti agar server tidak overheat. Baiklah, sekian dari saya tentang flowchart hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.